warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sarang-sarang milai ngaos ngrembak masalah ilmu wonten ing dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram. Tsumma sallallahu jami'i arwah ikhwan min abi wa nusarin wal uli wa syuhada sholihin wa ali kulli wa ashabi kullin wa ila ruhi abina adam wa ummina hawa wa man anasar min bayni wa ila yaumiddin. Tsumma sallallahu jami'i arwah sadatina wa mawalina wa aimatina bi bakrin wa umar wa usman wa alihi wa ila biaqid wa ila baqid ushabi wal qurabah wa nakhussu khususan ashabi ahli al-badr wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bisan ila yaumiddin. Tsumma sallallahu jami'i Musnad al-Kutub wa khususan Syekh Ibn Sumer Musnad al-Kitab Sabil bin Najah wa ila jami'a syekh azri syekh Muslim wa jami'a syekh wa jami'a syekh wa jami'a syekh wa usyika wa qura'in Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sittatun. Dalu menika malam ini kita akan membahas masalah arkanul iman. Kemarin sudah disampaikan, sudah dibahas masalah arkanul Islam. Jadi ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Itu beda-beda. Ada Islam, ada iman. Islam itu melihat aspek zahir sing keton. Nek iman melihat aspek batin atau jeroan. Wong sing Islam jenengane Muslim. Nek wong sing iman jenengane mukmin. Ngoten niku. Niku mangke insyaallah ajeng dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani sittatun. Utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Seniki mbahas riyin masalah iman. Arkan kan wis arkan. Arkanan rukun. Rukun itu manane ya sesuatu yang harus ada. Ketika tidak ada, maka sesuatu itu tidak bisa hidup. Contoh seperti kemarin manusia utuh. Itu kan ada rukun-rukunnya. Ketika rukun tersebut tidak ada, maka mati. Contoh kepala. Bahasa Inggrisnya apa? Das. Ana wong ora ono ndase. Kita kan tidak bisa membayangkan ana wong melaku-melaku ora gawa das. Atau ndase dicangking gawa tapi dicangking repot. Nang film. Lho kan nang film bisa urip. Itu nang film. Jadi ada arkan Islam, ada arkan iman. Rukun Islam seperti kemarin sudah dibahas, syahadat, sholat, sampai turute. Ketika itu tidak dilakukan, maka ya Islamnya seolah-olah mati. Ana wong Islam kok ora sholat. Wong jere ngakune Islam, piye buktine KTP? Oh iya, agama Islam. Tapi masane sholat, mbuh. Mangsane puasa, mbuh. Ya naudzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Arkanul iman, ini saya ulangi lagi, melihat aspek batin,
jeroan. Jadi nek Islam itu gampangane Islam mungguhe menungso, nek iman mungguhe atau menurut Gusti Allah. Arkanul iman. Iman sih maknanya apa iman? Hah? Iman apa maknanya? Percaya, wis gampangane percaya. Nah, tang mriki dipengendikaken al iman lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa itu artinya tasdik, benar, percaya. Ya pas. Tapi kalau secara syarat menurut agama atau secara menurut istilah itu at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya dengan sepenuh hati dengan segala sesuatu yang dibawa oleh nabi. Itu ya kita percaya. Tapi bukan hanya percaya. Mereka juga dipunmendikakan iqbalul qalbi wa id'ani. Wa id'anu. Jadi artinya ya percaya, terus bisa menerima, yakin, terus melakukan apa yang diyakininya. Ketika mempercaya tok, tapi tidak anggota dzahir tidak melakukan apa yang diyakininya, itu belum kategori iman. Ya mungkin iman secara bahasa, tapi secara istilah belum. Karena hanya sekedar percaya nek Gusti Allah iya percaya. Iqbal qalbi wa id'anu lima ulima bid-darurah annahu min dini Muhammad. Jadi percaya dengan sepenuh hati. Terus melakukan apa yang dipercayainya, apa yang diyakininya. Jadi gampangannya bukan sekedar percaya tapi yakin. Nek yakin kan percaya dengan sepenuh hati. Ku yakin. Percaya kali yakin benten boten? Benten kan? Nek percaya berarti tingkatannya masih di bawah yakin. Nah, ngoten. Yang pertama apa? Yang pertama antu minabillah. Yang pertama itu iman dengan adanya Allah. Nah, jadi ya kita harus percaya dengan sepenuh hati, yakin. Si yakinnya kepriwe? Tanggane diberhentikakan al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun wa annahu wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lah fil uluhiyah. Terus tahu banget. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Nanti akan dibahas. Allah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Oke. Sekarang definisi sifat wajib itu apa? Gusti Allah nabi. Sifat yang harus ada pada zatnya Gusti Allah. Jadi emang apa ya? Karena di dunia ini kita kan tahu sendiri Tuhan. Ada yang memang Tuhan asli, ada yang dituhankan, juga ada yang mengaku sebagai Tuhan dan ingin dituhankan. Siapa contohnya? Fir'aun. Baik, mbahmu kok Han? Oh yang karo bayar teguh ya. Mbah Fir'aun. Ya kan jadi Rehan karo Teguh padu. Aku tuh keturunan Nabi, Nabi siapa? Ini Nabi Adam. Aku biya ya Teguh. Ya Rehan karena cerdas. Iya ku, kita tuh sama-sama keturunan Nabi Adam. Cuma nek aku melalui jalur Nabi Musa, nek kowe jalure oh iya sih. Ora itu kan. Misalnya, tapi enggak. Batas makan. Ada sifat wajib bagi Allah. Sifat yang harus ada pada zat yang dituhankan atau yang mengaku Tuhan. Itu ada berapa?
anak babat. Astagfirullah. Tobat ya. Masa orang ngerti sifat wajib bagi Allah? Ada 20 25 ada yang jawab 20, ada yang jawab telu, berarti telu likur. 20 Ada yang jawab wujud gitu gak punya, ya saya takon kan pira. Ada berapa? 20. Aishrin. Bahasa Inggrisnya apa? Isrin 1 Ada 20. Yang pertama apa? Wujud. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatuhu lil khawatis, qiyamu binafsi terus. Iku nek dijelasna ya dawa banget. Itu dibahas dalam masalah ilmu apa? Ilmu akidah. Ilmu yang membahas tentang masalah apa? Keyakinan. Ilmu agama itu kan banyak. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu tauhid, ilmu apa maning? Ilmu kungfu. Nah, kita kan harus tahu definisi dari setiap ilmu itu. Misalnya, yang sedang kita pelajari ini adalah kitab Safinah. Kitab Safinah itu kitab termasuk dalam fan ilmu apa? Ilmu fikih. Nah, sekarang definisi ilmu fikih itu apa? Nah, nek cara cacilike ya gampangannya ilmu yang mempelajari tentang masalah apa? Sholat is benar. Apa maning? Masalah wudu is benar. Masalah apa? Puasa ya benar. Tapi ya sih urung lengkap. Sing jawab sholat benar, jawab wudu benar, jawab puasa benar. Nah sekarang sholat, wudu, puasa itu kan termasuk dalam kategori ibadah. Oh, berarti ilmu fikih itu ilmu yang membahas tentang tata cara beribadah. Kata semua kan. Tapi niku takrif atau definisi umum. Ketika kita merujuk kepada kitab fikih bukan seperti itu. Angel maning. Gampangannya kayak gitu. Terus ada ilmu akidah. Definisi dari ilmu akidah itu apa? Jadi ilmu akidah juga ada yang mengatakan ilmu apa? Ilmu tauhid. Sama. Ilmu akidah, ilmu tauhid itu sama cuma beda nama. Itu ilmu yang membahas tentang masalah apa? Keyakinan. Ilmu tauhid juga sama. Itu diambil dari lafal wahada yuwahidu apa? Tauhidan. Nyuwijikakan Gusti Allah. Jadi menganggap Allah itu harus menganggap Allah itu satu. Itu sama. Harus diyakini. Ya, itu sifat wajib. Terus sekarang sifat mustahil. Sifat mustahil itu apa definisinya? Sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Sifat yang harus tidak ada. Jadi ada harusnya. Sifat yang tidak mungkin atau harus tidak ada pada zatnya Allah. Atau yang mengaku ya ketika ada yang mengaku Gusti Allah itu enggak nesu orang ya ketika mengaku Gusti Allah ya dari apa sesuai dengan sifat-sifatnya apa enggak ya. Ketika sesuai dengan sifatnya maka apa ya berhak dikatakan Allah misalnya. Atau ketika ada orang yang mengaku bos misalnya, teguh mau ngaku jadi bos, pas apa orang sifat-sifat bos itu loh. Di antara sifatnya bos kudune duitnya akeh, teguh duitnya akeh atau ora? Tapi sifat si jitok loh wis gak memenuhi syarat, berarti itu bos. Berarti apa? Bosok. Sama Allah itu tidak lesu ketika ada yang mengaku Tuhan, tapi pas apa enggak dengan syarat-syarat itu ketuhanan. Contoh, di antaranya yaitu wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Oke. Dengan mengatakan ada itu tidak harus kok bisa dilihat oleh mata yang normal atau mata yang minus atau plus itu enggak.
Jadi dengan mengatakan ada itu tidak harus kita bisa melihatnya. Nah, ada itu kan bisa melalui pendengaran atau melalui kabar. Dan ketika kita melihat sesuatu, misalnya di sini ada HP ya, anak HP misalnya, ke HP dia ada sih gak orang ini sih anu lah, orang mungkin HP kok jadi wujud dengan sendirinya, ya orang bakal ada lah, mesti anak sih gak. Ya seperti itu, alam semesta pun seperti itu, pasti ada yang membuatnya. Pun intinya seperti itu. Ketika dijelaskan dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah cukup panjang lebar. Pun ini cuma secara global. Wujud itu ada kalanya bisa dilihat oleh mata atau didengar lewat telinga atau lewat hati, dirasakan oleh hati. Wujud. Ya coba saya tanya lagi dulu, kayaknya pernah. Sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya tapi ada, itu kan banyak. Nek cara teguh entut, langsung entut itu tidak ada, maksudnya tidak bisa dilihat tapi bisa didengar enggak? Bisa. Nek pas seru, nek pas sendiri bisa dirasakan. Rasanya gitu ya Gung? Iya kayak kayak itu kan ada. Nah, jadi dengan mengatakan ada, tidak kok kita harus bisa melihatnya atau bisa merabanya atau apa. Itu banyak definisi wujud itu cukup luas. Terus yang kedua sifatnya kidam. Kidam itu artinya apa? Anak wujud, anak kidam. Kidam artinya apa? Terdahulu. Yang berarti sebelum ngendikakan adamul awaliyah diwujudi, awal tapi yang tidak berpermulaan. Loh, kok bisa? Ya karena Allah itu sebenarnya kidam. Jadi sesuatu yang ada permulaannya pasti akan ada akhirnya. Contoh, kita manusia misalnya sekolah kan ada kalanya pendaftaran, pertama daftar. Karena ada pertemuan, ada pendaftaran, maka nanti juga akan ada perpisahan. Ya sifatnya seperti itu pasti. Maka ketika ada kaidah yang mengatakan setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, kan berarti maknanya ketika tidak ada permulaan maka tidak akan ada akhir. Kan gitu. Nah terus kepriyo? Ya piye biasa baik. Dalam masalah akhirnya juga kudu hati-hati. Nek misalnya orang siap temenan, itu bisa-bisa artinya goyah. Jadi mending jangan didetili karena kita fokus kepada masalah ilmu fikih. Gitu. Kalau di sini insya Allah lah anus pada ibu kabeh. Bahwa sami nawa atokna iku ya. Wujud kita bakok terus sampai akhir. Terus ada sifat mustahil. Sifat mustahil kan definisinya itu lawannya sifat wajib. Ketika sifat wajib ada 20, maka sifat mustahil juga ada 20. Sifat wajib yang pertama wujud, maka lawan dari wujud itu apa? Adam. Wujud artinya ada, maka mustahil Allah itu tidak ada. Terus kudus, Allah itu anyar. Anyar maksudnya apa? Berawal dari ketiadaan kemudian ada. Seperti halnya Fir'aun. Baik aku jadi. Baik. Fir'aun kan mengaku Tuhan. Nah, tapi lahirnya nang bumi gitu. Nah, Firman itu memenuhi kriteria ketuhanan apa enggak? Ya jelas tidak. Yang wujud oke, wujud. Terus kita pas apa enggak? Ya jelas tidak karena
permulaan. Jadi Fir'aun itu memang mengaku sebagai Tuhan, dan banyak yang menganggapnya Tuhan bukan karena wedi, bukan karena apa. Gitu kan. Bukan. Terus ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat apa yang ketiga? Jaiz. Jaiz itu apa jaiz? Boleh. Jaiz maknanya Boleh. boleh. Boleh siapa boleh? Uli. Emang keren. Jaiz, wenang, boleh, uli, pareng. Jadi Allah itu boleh berkehendak apapun semaunya. Tidak ada orang ana sing merintah, orang ana sing larang, orang ana sing komentar. Ya ketika ada yang mengomentari, yaitu tidak akan ngefek. Misalnya John Bintang, waduh temen ya, nek pelek kayaknya jiwa teksak loh. Langit tuh dulu temen ya, di dating apa misalnya. Ketika ada yang seperti itu tidak akan berpengaruh pada ciptaan Allah. Ya seperti itu, wis. Nah gitu. Allah itu terserah mau bikin apapun, terserah Gusti Allah. Arep gawe teguh, gagah, pinter, cerdas, lengkap banget lah dari bos. Misalnya. Yo, kenyataannya ya urung lagi proses ya Rek. Itu terserah Gusti Allah. Oke, itu Allah. Jadi harus ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Nah, yaitu kita ya setidaknya tahu secara apa ya, secara global. Itu rukun iman yang pertama, harus iman kepada Allah. Iman kepada Allah kan maknanya iman kepada Allah dan apa? Keputusan atau hukum yang diberlakukan oleh Allah. Kita harus mengimaninya semua. Aja mau iman Gusti Allah, percaya, iman. Tapi ndoblong bae uripe. Ya ora pas. Oke. Yang kedua, wa malaikati. Iman dengan malaikatnya Gusti Allah. Malaikat siapa? Definisi malaikat coba. Wis dengan bahasa kalian lah. Makhluk Allah. Makhluk Allah yang diciptakan Cahaya. dari nur. Cahaya. Nur ini apa, Bu? Dari cahaya. Nah ini Bu. Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Nek cara kita akidatul awam kan bagaimana? Al malakul ladzi bila abiu wa la akla la syurba wala nauma lahum. Ana sing hafal apa orang? Wal malakul ladzi bila abiu wa la akla la syurba wala nauma lahum. Nah itu malaikat. Intinya di sini malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari nuroniyah, dari cahaya. Yang di situ bisa berubah dari bentuk apik mengsing luwih apik. Orang kayak jin atau setan. Itu kan makhluk Allah yang terbuat dari apa? Api. Dari api. Dan bisa merubah diri dari bentuk sing elek mengsing pada elek atau sing luwih elek. Oke, itu malaikat. Malaikat itu apa? Keberpikiran makulati bila abiwaun. Malaikat itu tidak mempunyai ayah, juga tidak mempunyai ibu. Oh, berarti yatim piatu. Orang kayak gue. Jadi jangan dinisbatkan dengan apa? Kita seperti manusia yatim piatu melase ya. Sebenarnya kudu ngaji. La akla la syurba. Ora mangan ora
orang minum. La akala suruba wala naumalahum, juga orang turu. Nah sini nek malaikat turu ya repot. Misalnya malaikat sing jaga matahari ya, kok turu matahari tiba ya rampung. Juga matahari itu kan keren loh. Dari pertama diciptakan tekan siki apa pernah kurung kabar didandani. Beda kayak listrik itu kan sifatnya sama seperti matahari, gampangnya ya menerangi lah. Nah cara bahasa teguhe madangi. Listrik itu kan seringkali konslet, seringkali mati karena ada apa? Ada perbaikan. Nah coba ketika matahari pensiun disit, peteng jiteng. Karena apa? Matahari ini lagi di ya ribet. Nah, pada suatu. Oke, malaikat. Malaikat yang harus kita percayai itu jumlahnya ada berapa? 10. Ada 10. Pada hafal kabeh, Mbok? Jibril, Mikail, Israfil. Kalau tugas-tugasnya barang. Ayo. Ayo dong. Sekarang kono maden bingung. Jadi malaikat itu akala subhawala namalahu orang di bapak orang di biyo itu layak sunallah ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah melakukan maksiat. Orang pernah melanggar perintahnya Gusti Allah. Ketika diperintahkan sujud terus orang bakal tangi sebelum diperintah. Pokoknya tidak pernah durhaka pada Allah itu malaikat. Sebenarnya malaikat itu jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Gusti Allah. Tapi yang kita wajib imani cuma 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Kayaknya apa KB ya? Moga-moga. Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Jibril itu pemimpin malaikat. Terus Mikail. Mikail apa? Hah? Bagi rezeki, apa ya? Tambah dipun sebatakan al-muwakkal bil amtor. Mator. Apa? Menurunkan hujan. Israfil. Apa? Meniup trompet atau sangkakala. Kok trompet kayak Agustusan. Tahun baruan. Nah, berarti Israfil ya siki nganggur ya dia. Misalnya anak sing akal itu apa? Jeli cerdas tapi ora tau ngaji. Siki nganggur. Aku jalan kita Israfil kali siki ya gitu. Wong tugasnya mung meniup. Berarti siki si trompetnya gede kapak berarti gede bersih apa ya misalnya. Wis jangan aja pikir-pikir ngono-ngono lah. Jadi Israfil itu tugasnya meniup trompet titik ego bae aja di jerok-jerok nak. Terus Israel apa? Mencabut apal banget gue. Israel langsung mencabut. Wis tau ketemu apa? Terus Munkar Nakir apa? Menanyai di dalam Raqib Atid mencatat amal baik dan amal buruk. Berapa apa-apa lagi? Ridwan menjaga surga. Malik. Oh berarti si mau sing Mikail bener pembagi rizki itu amtor. Kembali dipengertikan amtor penurun hujan. Karena apa? Yaitu rizki itu gampangannya bersumber dari tanah. Dari mana? Dari tanah lemah. Lemah itu bisa, tanah itu bisa digarap ketika ada hujan. Ada hujan. Hujan itu berupa air.
Jadi air adalah sumber kehidupan. Kados ngoten. Ketika orang ana banyu oh ya repot. Oh bahkan kayak teguh loh. Sing bocah gagah kayak gue be aslinya aslinya apa? Aslinya banyu teguh. Banyu teguh aslinya banyu. Banyu sing bisa ya air itu adalah sumber kehidupan. Jika tidak ada air maka tidak akan ada kehidupan. Oh, berarti adanya kehidupan itu oleh air bukan oleh Allah ya enggak seperti itu. Maksudnya kan Allah itu membuat sunnah di muka bumi ini di jagat raya ini seperti itu. Jadi air itu sebagai sumber kehidupan. Jadi Allah membuat air ya tugasnya seperti itu untuk menjadi sumber kehidupan. Tapi sumber kehidupan yang pokok yang asal itu ya otomatis dari Gusti Allah. Tapi kan kita ketika ngomong seperti itu seolah-olah kayak lah kabeh kamu ngerti ora perlu dibahas deh gue. Bahas kok kayak gue ketinggalan zaman temen ya gitu loh. Gak ada masa depan barang kayak itu dibahas. Ya lu sudah ngerti. Coba sing dibahas nih sing keren-keren masalah apa elektronik atau masalah teknologi ya masalah pokoknya sih keren-keren lah ya gitu loh kayak iya gitu loh. Orang yang punya masa depan ya orang yang pikirannya membahas masalah seperti itu kayak gitu loh. Nah kayak aku yang ngaji ulia siapa ayo. Nah ini ditakoni bae loh justru yang membahas masa depan itu ya kita kaum santri sepada ngaji. Karena apa masa depan yang sesungguhnya adalah akhirat. Aku lo ngaji itu bahasa akhirat terus masa depan kita semua. Nah aku yang bahasnya motor mabur itu dibahas tok orang tahu bisa ya bisa tuku sekaligus loro. Nah memang kabar. Motor mabur. Bahasnya mobil keren, mobil apa? Mobil Pajero, mobil Fortuner, Expander, keren kok. Tapi ketika ditakoni, semuanya juga keren. Pajero siapa? Panas Jawa. Pajero terus apa? Fortuner. Apa gue merek ngaju boleh. Ya alhamdulillah. Jadi ini aja watan-watanan lah. Sing bahas kayak gue ya apik, sing bahas akhirat ya lebih apik. Sing pentingnya urip bareng rukun ya gue. Itu malaikat. Terus iman yang seterusnya waktu tubi. Iman dengan kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu tambah ini dikatakan jumlah ini ku banyak. Banyaknya itu akeh. Jumlahnya tambah lagi ada wahya mi'atun wa arba'atun. Mi'atun iku kira 100 arba'atun 4. Ana 104. Unzila minha khamsuna ala sis. 50 kitab diturunkan maring Nabi Sis. Terus salah sunang ala Idris 30 maring Nabi Idris. Asyara itu ala Adam 10 maring Nabi Adam. Terus asyara itu ala Ibrahim sing 10 maring Nabi Ibrahim. 70 ya. Baik ya Gus. Pertama 50 salasun 50 tambah 30 berarti udah 80 tambah 10 Adam 90 terus garis 10 Ibrahim 1 nah, berarti garis papat. Nah papat itu yang wajib kita imani kabeh ya wajib kita ketahui lah. Anak Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Keren. Zabur mari Nabi Daud.
Injil maring Nabi Isa. Quran maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, keren-keren itu. Terus Rasul, iman kepada para utusan atau Rasul. Rasul definisinya apa kemarin? Seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Ya. Rasul atau nabi itu jumlahnya juga banyak sekali. Tidak ada yang tahu kecuali Gusti Allah. Tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Alhamdulillah. Jadi emang keren-keren. Nah, Nabi dan Rasul juga punya sifat-sifat karena banyak orang yang mengaku Nabi. Coba sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu ada berapa? Ada 3 apa 4? Ayo, ada 3 apa bayan? Sifat bagi Nabi dan Rasul itu ada 3 ya. Ada sifat wajib, ada sifat apa? Mustahil, ada sifat jaiz. Keren pada sekali. Wes. Terus sekarang sifat apa? Wajib ada berapa? 4 apa baik? Sidik, tabligh, amanah, keren deh anjir. Sidik artinya apa? Benar, maknanya harus Nabi itu harus, Rasul itu harus benar. Lawan daripada benar berarti salah atau bohong. Tidak mungkin Nabi itu bohong. Walaupun dalam masalah guyon, agi guyon pun Nabi mesti benar, orang bakal ngelombok, orang bakal salah, orang bakal bohong walaupun guyon. Dan memang maksum, tidak pernah berbuat dosa sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul ataupun setelahnya. Makanya Nabi itu dari kecil itu sudah diberi gelar apa? Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Kenapa tidak pernah bohong? Bahkan musuhnya pun orang-orang kafir itu ketika menitipkan barang arep lunga kuwi, golek barang itu niku maling ngajeng Nabi. Padahal musuhnya kan lucu. Itu dipikir ya orang nyambung. Rehan kesuk buat Ari Teguh. Atau diwali wis. Teguh kesuk buat Ari Rehan ya gitu loh. Wis bocah pinter, gagah, cerdas, serakah lah. Nah, Teguh kan misalnya. Ini jangan dianggap gurau. Misalnya itu. Ini serius. Oh begitu Teguh Arab misalnya Arab panggil Arab lunga kok titip barang bareng Rehan mungkin apa ragu? Salah kalau enggak kan? Mulai kesel lah. Ketika kita kesel mari ngomong kan pokoknya Arab melakukan kebaikan apapun mesti yang kita lihat itu jelek. Walaupun itu kebaikan. Rehan bocah rajin banget karena Teguh saking kesuwe. Wah goyone ngaji. Orang tumpah toh misalnya ya dulu koyono sing ngaji joget Siapa ya? Argoinan atau joget maning makan ke masjid mau langgar lho mentang-mentang men diarani wong saleh apa kan koyono gosok jeroane pe pokoknya elek terus ya orang-orang kafir itu lucu kesuh banget hari Kanjeng Nabi orang kesuh jajan itu apa Surabaya lah. itu dia ikar lah ya kesuh ya kenal lah itu nyatanya musuhi sih tapi nek lu gak kok barangnya dititip nang maring Kanjeng Nabi karena apa Kanjeng Nabi tidak mungkin khianat tidak mungkin ingkar kan itu kan lucu. Yaitu ada sangkut pautnya dengan masalah hidayah. Nah,
Bun. Sidik bener, guyonannya pun bener, karena ada kisah yang sangat masyhur lah. Ana wong ini ijik nangis karena krungu keterangan nang surga itu tidak ada nini orang wong tua. Nang surga orang nini atau kaki nangis. Apa kemarin kajian Nabi apa bener nang surga orang wong ini iya bener nih, langsung brek nangis. Nang apa sih nih? Nang surga kok orang wong ini berarti maknanya wong ini nang di nang di nang neraka. Ya kan si dipahami kan seperti itu, karena di akhirat cuma ada dua tempat. Nek orang nang surga ya nang neraka. Loh kok nang surga orang ini berarti tempatnya nang neraka. Kan nangis. Itu kayak maksudnya nih. Maksudnya nek wong wis mati nanti ketika di surga di akhirat itu kabeh dadi enom maning. Sing matine cilik ya dadi enom, sing matine tuwa ya dadi enom. Pokoke ayu-ayu, ganteng-ganteng. Ya otomatis sing ayu karo sing Elek ya ora. Ya tapi ora ana sing elek lah, kabeh ganteng. Kabeh Gusti Allah kok masa elek. Ini Gusti Allah berarti. Oke, itu sidik. Tabligh itu apa artinya? Menyampaikan. Yang diperintahkan untuk disampaikan pasti disampaikan. Orang bakal lawan dari tabligh itu apa? Tidak bisa. Kitman artinya apa? Menyembunyikan. Ngumpetna. Disampaikan misalnya apa? Ikra. Ya ikra tok. Orang bakal digoreng, orang bakal dilebihin. Tegur titipi di sewu, kok diwek narehan. Bukus uwek kayak apa kayak gue. Diwek na. Pasti tinggu. Karena apa? Mempunyai sifat Teguh. Tabligh menyampaikan. Ketika kau tidak tabligh, tidak menyampaikan, berarti ya bukan nabi, bukan rasul. Karena kitman. Oke. Terus amanah apa? Artinya amanah. Timu secara ekonomi global ya. Amanah artinya dapat dipercaya. Lawan daripada amanah berarti apa? Khianat. Berkhianat. Terus terakhir fatonah. Fatonah artinya apa? Pintar. Cerdas. Lawan daripada fatonah, lawan daripada cerdas berarti apa? Bodoh. Tidak mungkin nabi dan rasul itu bodoh. Misalnya pemimpin goblok lah, ini kayak apa? Sini pimpin ki. Wah, di pemimpinnya bodoh, ini kayak apa? Makanya seorang pemimpin seperti nabi rasul harus fatonah, cerdas. Dan kecerdasan itu kan juga tingkat-tingkatan. Ada kecerdasan versi orang biasa, ada kecerdasan yang dinamakan kecerdasan nubuwah. Nubuwah ketika diceritakan, guys. Intinya cerdas. Nah, kalau semacam nabi dan rasul itu merupakan manusia pilihan. Tapi wis pilihanmu dipilih maning. Ada rasul atau nabi, rasul yang diberi gelar ulul azmi. Para rasul yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Ada berapa? 5. Ada 5. Coba baik. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa pada hafal ya. Seneng ini nak bilang bocah pintar. Tapi kan dia kan udah pulang. Ngaji bareng. Sing anu ora pati paham ya men paham, sing wis paham ya men tambah paham. Pahalanya pada baik. Mau sing diapar pahala. Ya, kados mata. Nah, terus ada lagi yang terakhir. Sifat jaiz.
Sifat jaiz sebagai Rasul itu apa? Sifat yang boleh Sifat yang boleh ada pada diri dari Rasul. Nabi dan Rasul. Di antaranya apa? Al-ittisaf bil a'rad al-basyariyah. Jadi sifat-sifat yang ada pada manusia biasa itu juga ada pada diri Nabi dan Rasul. Karena apa? Karena Nabi dan Rasul juga manusia. Cuma orang kayak nyurika, ya gue. Walaupun pada manusia nih meriang, ya meriang. Cuma meriang orang meriang parah, maksudnya komplikasi anglobaten itu mboten. Karena apa? Kita selama ini seringkali dicekokin nang sekolahan. Mohon maaf. Kayak Nabi siapa sih kena penyakit Ayub. judam, Nabi Ayub. Lu kan kena penyakit judam, penyakit baros, penyakit kulit lah. Sing kepriwe? Intinya dari kulitnya masih bosok sampai mohon maaf, jadi masih anak apa? Beratung yang bareng masih uget-uget sampai dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Itu bohong. Sekali lagi saya katakan itu bohong. Itu merupakan min qisatil Israiliyat. Kisah-kisah yang dibuat-buat. Itu buatan, tidak ada. Ya emang meriang, tapi yang meriang wajar. Mas Pangin. Terus meriang galau. Galau, nah proses juga galau. Kok jadi orang? Cuma kan tingkat kegalauannya beda. Nah misalnya Nabi Rasul galau, itu melayunya nang Gusti Allah. Nah kita galau melayunya nang ndi? Ngaji. Aduh. Ayo ulangi lagi. Jadi sifat atau aktivitas keseharian manusia biasa itu juga ada pada diri Nabi dan Rasul. Tapi yaitu ketika ada yang melebih-lebihkan itu kisah Israiliyat, kisah bohong. Karena apa? Yaitu itu bertentangan dengan tujuan adanya diutusnya para nabi dan rasul. Coba, Allah mengutus nabi, mengutus rasul itu untuk apa? Untuk diikuti kan? Iya Pak. Mulane diciptakan dari manusia biasa, tidak dari kalangan manusia super. Seperti yang kemarin saya katakan. Coba, ketika nabi kok diutus dari manusia super seperti Spiderman, si tukang penekan, kan kita bingung, si orang bisa menek, atau Superman, kabur-kabur ngalor gitu, kita udah berarti apa? Kita kan nggak bisa terbang seperti itu, kan repot. Makanya dari kalangan manusia biasa, ya meriang, naik diatem ya lara, ya madang. Cuma ya gue madangnya orang kaya madangnya kita. Nek nabi madangnya sedikit, nek kita sedikit Madang. Ya gue lah. Nabi itu turu, mohon maaf, itu turu. Cuma nek nabi turunnya sedikit, nek kita sedikit. Ya gue. Jadi ada kesamaan lah ya gitu. Cuma beda ya gitu. Oke, saya ulangi. Diutusnya Nabi dan Rasul itu untuk diikuti. Nah, kok ternyata Nabi dan Rasul punya penyakit yang sangat parah, sampai dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Itu pas enggak dengan tujuan penciptaan diutusnya Nabi dan Rasul? Kok untuk diikuti karena penyakitnya parah malah dijauhi, kan tidak pas. Paham benar? Ada semacam. Makanya itu kisah yang dibuat-buat atau dikenal dengan sebutan kisah Israiliyat. Tapi ketika di sekolah ada seperti itu, yo aja langsung jebak kok bingung dewek malah. Bohong. Jadi cukup menang disit, nah kok ya ingkar lah. Ini jangan dipercayai. Bu Sikia saya pelajaran lagi apa orang? Dulu saya seperti itu. Makanya harus diluruskan. Makanya itu. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Rukun iman yang baru dibahas itu ada berapa tadi? Pertama iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah. Baru 4 yang
yang dibahas. Masih ada 2 lagi insya Allah pertemuan yang akan datang. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut